Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winji Syafitri, NPMC 1A 020068 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Septriani, SE, MEC, Dev. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan klasik. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Merkantilisme. Merkantilisme merupakan kumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700. Saat itu, teori merkantilisme mengatakan bahwa keuntungan finansial dari suatu negara bisa dilihat ketika mereka memiliki lebih banyak ekspor, sedangkan impornya sedikit. Ada namanya zero sum game atau kekayaan negara sama dengan kemiskinan negara lain. Surplus ekspor yang dihasilkan tersebut dibentuk dalam aliran emas, lantakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Menurut merkantilisme, kesejahteraan suatu negara ditunjuk oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Artinya, semakin banyak emas, maka semakin banyak uang koin, emas, sehingga semakin besar aktivitas bisnis dalam perekonomian, yang pada akhirnya dapat mendorong ekspor dan mengurangi impor, meningkatkan output, dan meningkatkan kesempatan kerja internasional. Maksud saya kerja nasional. David Hume adalah orang pertama yang menentang paham merkantilis. Dengan bukunya Political Discourse pada tahun 1752, mengembangkan The Price Spicy Follow Mechanism. Selanjutnya yaitu ada Adam Smith. Adam Smith mengatakan serangan kedua bagi merkantilisme datang dari Adam Smith yang memandang kesejahteraan suatu negara ditunjuk oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan pada penguasaan logam mulia. Adam Smith mengatakan bahwa negara memiliki keuntungan absolut ketika mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak, lebih mutlak dibanding negara lain. Yang kedua ada David Ricardo. Teori ini menyempurnakan teori Adam Smith untuk kasus negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut. Menurut Adam Smith tidak bisa melakukan perdagangan. Menurut David Ricardo, ada kemungkinan untuk saling berdagang. David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara tidak bisa memproduksi suatu produk yang lebih efisien, sehingga dia membutuhkan negara lain untuk memproduksi produk tersebut. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory, David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang yang lain. Pada tabel ini, pada layar akan saya jelaskan nanti pada slide terakhir video. Selanjutnya yaitu mengapa Indonesia belum menjadi negara maju, padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Contohnya emas, kaitan dengan teori merkantilisme. Hal itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi belum bisa menjadi negara maju karena kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang kurang memadai. Jika kita kaitkan dengan teori merkantilisme, teori menyatakan bahwa semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh sebuah negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Di Indonesia, pertambangan emas terbesar ada di Papua. Hasil tambang yang dilakukan oleh PT Freeport memberikan keuntungan yang sangat besar bagi PT Freeport. Mungkin perlu diketahui sebelumnya bahwa PT Freeport merupakan PT tambang emas terbesar di dunia. PT Freeport memberikan keuntungan yang sama. Pada tahun 2005, PT Freeport Indonesia memperoleh keuntungan sekitar 4,2 miliar dolar atau setara dengan 42 triliun rupiah. Dengan keuntungan sebesar itu, seharusnya Indonesia juga memperoleh keuntungan yang cukup besar.
Namun, pada kenyataan, hingga tahun 2005, pemerintah Indonesia hanya memperoleh royalti sebesar 2 triliun rupiah setiap tahunnya, atau kepemilikan saham PT Freeport sebesar 9,38%. Dalam siaran pers resmi PT Freeport Indonesia menyatakan telah memberikan manfaat langsung pada pemerintah Indonesia sebesar 1,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2007. Apabila hal tersebut benar dan pengelolaan dalam dana tersebut dilakukan secara benar oleh pemerintah Indonesia, seharusnya perekonomian masyarakat di Papua mengalami peningkatan. Namun, pada kenyataan, sampai saat ini masyarakat Papua masih mengalami kesulitan ekonomi. Menurut data statistik pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Papua berjumlah sekitar 760.350 orang dari jumlah penduduk 2.065.500. Selain itu, adanya kasus kelaparan yang menyebabkan meninggalnya hampir 100 orang di Yahukimo semakin memperjelas adanya kesenjangan sosial antara pekerja asing PT Freeport dengan penduduk pribumi. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 2 dan 3 pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah seharusnya dapat mengatasi masalah-masalah tersebut melalui peraturan-peraturan yang diterapkan jauh dari itu apabila pemerintah mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Papua dan di Indonesia. Masyarakat Indonesia akan hidup lebih sejahtera. Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat, diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi memang mengajarkan kita untuk bertindak dengan menggunakan modal yang sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi hal tersebut bukan berarti boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana, tentu hal itu akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah. Mengapa David Hume mengatakan bahwa akumulasi menyebabkan daya saing suatu negara menjadi turun? Mengapa? Jika cadangan emas semakin banyak, maka perdagangan akan terjadi surplus yang dapat menaikkan jumlah uang yang beredar, sehingga menyebabkan inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka harga dan upah akan naik, mengakibatkan daya saing berkurang. Misal, barang A di negara X harganya 50.000. Dan harga barang A di negara Y itu 10.000. Maka negara X akan kalah saing karena harga yang mereka jual terlalu mahal, sehingga daya saing terhadap produk tersebut berkurang. Selanjutnya ada perbedaan mendasar mengenai teori keunggulan mutlak absolute advantage dan keunggulan komparatif advantage. Teori keunggulan mutlak absolute advantage teori Adam Smith, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif advantage teori. David Ricardo, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni
dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Ini dia tabel yang terdapat pada slide pertama video tadi yang akan saya jelaskan sekarang. Bisa dilihat yaitu contoh tabel 1 biaya produksi per unit barang. Keunggulan absolut. Negara X mempunyai keunggulan absolut pada barang A. Negara Y mempunyai keunggulan absolut pada barang B. Spesialisasinya, negara X spesialisasi pada barang A, negara Y spesialisasi pada barang B. Perdagangan, negara X mengekspor barang A, negara Y mengekspor barang B. Selanjutnya dapat dilihat yaitu tabel keunggulan komparatif contoh negara X. Keunggulan komparatif, usaha negara X menghasilkan 1 unit barang, A sama dengan 5/6 usaha negara Y. Usaha negara X menghasilkan 1 unit barang B sama dengan 9/10 usaha negara Y. Negara X lebih efisien dibanding negara Y. Efisien barang A sama dengan 5/6 dikali 100 itu sama dengan 83,3%. Barang B sama dengan 9/10 dikali 100% sama dengan 90%. Lebih efisien barang A, negara X mempunyai keunggulan komparatif pada barang A. Selanjutnya yaitu ada keunggulan komparatif contoh negara X. Keunggulan komparatif, usaha negara Y menghasilkan 1 unit barang, A sama dengan 6/5 usaha negara X. Usaha negara Y menghasilkan 1 unit barang B, 10/9 usaha negara X. Negara Y kurang efisien dibanding negara X. Efisiensi barang A sama dengan 6/5 dikali 100% sama dengan 120%. Barang B sama dengan 10/9 dikali 100% sama dengan 110%. Y mempunyai negara Y kurang efisien. Mana yang efisiennya paling kecil? Negara Y mempunyai komparatif disadvantage paling kecil pada barang B. Itulah tadi penyampaian saya atau penjelasan saya tentang teori perdagangan klasik. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.